Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Azizah dengan NIM 205109 dari kelas C, Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Puspo Wardoyo, SPD MPD, selaku pengajar mata kuliah Pendidikan Etika dan Budaya Anti Korupsi. Di sini saya akan mengambil judul Strategi Menyikapi Gratifikasi dengan Identifikasi Pemberian Hadiah kepada Pegawai Negeri Sipil. Sebelum saya membahas tentang strategi menyikapi gratifikasi dengan identifikasi pemberian hadiah kepada pegawai negeri sipil, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu gratifikasi dan apa faktor pendorongnya. Yang pertama, pengertian gratifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sedangkan menurut KPK, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 1. Kemudian, apa sajakah faktor yang mendorong terjadinya gratifikasi? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang gratifikasi, lalu yang kedua adalah kurangnya komitmen moral para pejabat negara, lalu pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, dan yang terakhir adalah dorongan faktor ekonomi karena pendapatan yang kurang dari upah layak. Di sini yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau PNS pada Undang-Undang PTPK Pasal 1 huruf 2 meliputi yang pertama, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau yang terakhir, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas. Di sini ada beberapa pertanyaan reflektif untuk mengidentifikasi gratifikasi adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah motif dari pemberi hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda? Lalu, apakah pemberian tersebut diberikan oleh pihak pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan atau posisi setara Anda atau tidak? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Yang keempat, apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang? Yang kelima, bagaimana metode pemberian dilakukan, terbuka atau rahasia? Dan yang terakhir, bagaimana kepantasan atau kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima secara sosial? Identifikasi dengan pertanyaan reflektif ini kemudian dirangkum oleh KPK menjadi sebuah metode identifikasi gratifikasi yang dikenal dengan PROV-IT, yaitu Purpose, Rules, Offense, Value, Ethics, Identity, and Timing. Yang pertama adalah purpose atau tujuan. Maksudnya adalah mengidentifikasi tujuan dari setiap pemberian, apakah memiliki potensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau menggerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kewajibannya. Lalu yang kedua adalah rules atau peraturan. Maksudnya adalah bagaimanakah peraturan yang berlaku mengatur mengenai pemberian tersebut, apa yang harus dilakukan terhadap pemberian tersebut, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah opens atau keterbukaan. Maksudnya adalah bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut, apakah pemberian diberikan secara terbuka atau diam-diam, apakah tidak dikehendaki adanya orang lain yang mengetahui pemberian tersebut, dan sebagainya. Kemudian, value atau nilai. Maksudnya adalah berapa nilai atau harga dari pemberian barang tersebut, apakah nilai tersebut melebihi batas ketentuan. Selanjutnya,
Ethics atau etika. Maksudnya adalah apakah pemberian tersebut bertentangan dengan kode etik atau peraturan, baik dari sisi pemberi maupun penerima. Kemudian, identity atau identitas. Maksudnya adalah apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi. Dan yang terakhir adalah timing atau waktu. Maksudnya, apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan. Pada praktiknya, gratifikasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut merupakan penerimaan yang dilarang secara hukum sehingga tergolong dalam gratifikasi yang dapat dianggap suap. Lalu yang kedua, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Di antara sekian banyak pemberian yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, terdapat pemberian yang tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga tidak wajib dilaporkan. Sekian penjelasan saya tentang strategi menyikapi gratifikasi dengan identifikasi pemberian hadiah kepada pegawai negeri sipil. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.